Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal PAT, mata pelajaran matematika kelas 8. Nomor 1, perhatikan gambar. Ini ada gambar segitiga siku-siku PQR. Kita diminta untuk mencari panjang QR. Nah, kita ada tahu rumus untuk segitiga siku-siku itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A dan B ini adalah panjang sisi tegak. Ini misalkan gini, kita kasih nama A, yang ini B, yang ini C. Kemudian kita tuliskan rumusnya, berarti QR kuadrat, A itu yang QR ini ya, kemudian B itu adalah PQ kuadrat sama dengan C kuadratnya adalah PR kuadrat. QR kuadrat yang ditanyakan, QR-nya PQ kuadrat, PQ 18 cm ya, dikuadratkan sama dengan PR 30 cm dikuadratkan. QR kuadrat ditambah 18 kuadrat hasilnya 324 sama dengan 30 kuadrat hasilnya 900. QR kuadrat ini pindah ruas ke kanan sama dengan 900, karena ini positif pindah ruas jadi min ya, 324. QR kuadrat sama dengan 900 kurangi 324 hasilnya 576. Yang ditanyakan Q saja ya, QR saja yang ditanyakan ya, berarti QR kuadrat ini di akar sama dengan akar 576, hasilnya 24. Jawabannya yang C. Lanjut ke nomor 2. Berikut ini adalah ukuran sisi-sisi dari 4 buah segitiga. Yang menunjukkan segitiga siku-siku adalah, nah untuk segitiga siku-siku tadi seperti tadi yang nomor 1 rumusnya A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C kuadrat ini sisi terpanjang, kemudian A dan B ini adalah sisi tegak. Sekarang kita cek untuk I1 yang ini. Sisi terpanjangnya 26, jadi yang kita sama dengan kan 26 kuadrat. Sisi tegaknya 5 dan 12, jadi 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. 5 kuadrat 25 tambah 12 kuadrat 144. 26 kuadrat hasilnya 676. 25 tambah 144 hasilnya 169. Itu tidak sama dengan 676 ya. Jadi untuk I1 ini salah. Berarti pilihan yang ada I1 yaitu A dan B ini salah. Sekarang kita lihat untuk pilihan C dan D, ini ada I2, ini juga I2, dan ini ada I3, ini juga I4. Karena I2 ada di pilihan C dan D, artinya I2 ini benar ya. Jadi tidak perlu kita cari kebenarannya. Kita langsung mencari di I3 atau I4. Kita cari yang I3 saja. Sisi terpanjangnya 15 kuadrat sama dengan sisi tegaknya 8 dan 12. 8 kuadrat tambah 12 kuadrat. 15 kuadrat hasilnya 225, 8 kuadrat hasilnya 64, tambah 144. 225 tidak sama dengan 208 ya, berarti untuk pilihan ketiga ini salah, berarti yang C ini salah. Jawabannya yang D. Nomor 3, perhatikan gambar. Yang ditanyakan adalah panjang sisi B.
Di sini 90 derajat, ini 45 derajat. Yang di sini kita cari kalau semua jumlah semua sudut segitiga adalah 180 derajat. Nah, karena di sini sudah ada 90, di sini sudah ada 45. Nah, yang sini misalkan kita kasih nama X ya. Tambah X, yang kita cari nilai X ini. 180 derajat sama dengan 90 tambah 45, 135 derajat ditambah X. Ini pindah ruas ke kiri, 180 derajat kurangi 135 derajat ditambah X. Sama dengan X. 180 derajat kurangi 145 derajat, hasilnya 45 derajat sama dengan X. Jadi X di sini 45 derajat. Nah, ini menunjukkan kalau segitiga ini adalah segitiga sama kaki, karena yang sini 45, ini 45. Jadi sekitarnya segitiga siku-siku sama kaki. Nah, untuk segitiga siku-siku sama kaki ada rumus 1 akar 2 ya. Nah, ini satunya 4 akar 2. Ini juga 4 akar 2. Nah, akar 2-nya ini berarti nanti untuk B sama dengan 4 akar 2 dikali akar 2. Hasilnya 4 akar 2 kali akar 2 adalah 2. Nah, temunya 8. Jawabannya yang C. Nah, ini menggunakan rumus Pythagoras juga bisa ini. Bisa sini 4 akar 2 ya. Jadi 4 akar 2 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat itu sama dengan 4 dikuadratin 16, akar 2 dikuadratin hasilnya 2. 16 kali 2 hasilnya 32. 32 tambah 32 hasilnya 64. Nah, 64 ini kemudian diakar sama dengan 8. Hasilnya sama kan? Ini juga 8, ini juga 8. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang 6 dm, lebar 8 dm, dan tinggi 24 dm. Panjang diagonal balok tersebut adalah, kita gambar dulu baloknya. A, B, C, D, E, F, G, H. Panjangnya 6 dm, misalkan panjangnya yang ini ya. Lebarnya 8 yang sebelah sini, tingginya 24 yang sebelah sini. Yang ditanyakan diagonal ruang, berarti titik yang ini, AG, garis AG. Nah, sekarang kita gambar dulu ini segitiganya. Ini ada AG. Jadi ada segitiga AGC. Ini ya. AGC. Kemudian ini ada segitiga ACB atau ABC ya. Kita gambar lagi. ABC tadi. Tadi AB diketahui 6 cm. Ini 6 cm. Kemudian BC diketahui 8 cm, kita tulis di sini. Menggunakan triple Pythagoras 6, 8, yang di sini pasti 10 untuk panjang AC. Nah, AC di sini itu sama dengan AC yang di sini. Berarti di sini 10 cm, 10 desi. Terus GC tadi diketahui GC adalah 24, tinggal tulis. Yang ditanyakan adalah AG. AG kuadrat itu sama dengan 24 kuadrat, yang ini GC, ditambah AC kuadrat, yaitu 10 kuadrat. Sama dengan 576 tambah 100, sama dengan 676. AG sama dengan akar 676, sama dengan 26. Jawabannya yang A. Nomor 5. Selembar karton berbentuk persegi panjang dan luasnya 240 cm². Panjang diagonal karton 26 cm.
maka panjang karton yang mungkin. Nah, 240 itu yang mungkin kalau persegi panjang kan luasnya panjang kali lebar ya. Berarti untuk 240 itu yang mungkin 24 kali 10. Sekarang kita gambar dulu kartonnya berbentuk persegi panjang. Diagonalnya ini 26. Nah, kita menggunakan triple Pythagoras. Kalau sisi miringnya ini 26, itu sisi tegaknya adalah 24 dan 10. 24 kali 10, kita cek ya untuk luasnya. Kalau sini 24, sini 10, berarti 24 kali 10 sama dengan 240. Cocok ya dengan ini, berarti panjang karton yang mungkin adalah 24 atau 10. Di sini 10 nggak ada, adanya cuma 24, jawabannya berarti yang 24, yang C. Oke, nomor 6. Dani menyandarkan tangga yang panjangnya 2,5 m pada tembok. Jarak ujung atas tangga dengan lantai 2,0 m. Dani akan menaiki tangga tersebut untuk memasang lampu. Karena dirasa posisi tangga kurang nyaman untuk dinaiki, maka ia menggeser ujung bawah tangga lebih dekat ke tembok sehingga ujung atas bergeser naik vertikal 0,4 meter. Jarak ujung bawah tangga dengan tembok ada. Oke, di sini tangganya panjangnya 2,5 meter nempel pada tembok. Kemudian jarak ujung atas tangga dengan lantai, yang atas tangga dengan lantai bawah ini 2 meter. Nah, karena dirasa posisi tangga kurang nyaman untuk dinaiki, maka ia menggeser ujung bawah tangga lebih dekat ke tembok sehingga ujung atas tangga bergeser naik vertikal 0,4. Berarti gambar lagi. Tangganya tetap panjangnya 2,5 meter, cuma tingginya kan naik sebanyak 0,4. Padahal sebelumnya sudah 2,0 ya. 2,0 tambah 0,4 sama dengan 2,4. Jadi panjangnya di sini 2,4 tingginya. Nah, yang ditanyakan jarak ujung bawah tangga dengan tembok, berarti yang ini ya. Oke, ini kita menggunakan rumus Pythagoras. Sisi miringnya yang ini. Jadi 2,5 kuadrat dikurangi sisi tegaknya ini. 2,4 kuadrat. 2,5 hasilnya 6,25 dikurangi 2,4 hasilnya 5,76. Ketemunya 0,49. Di akar hasilnya akar 49/100 ketemunya 7/10 sama dengan 0,7. Jawabannya yang A. Sekarang nomor 7. Oke, ada lingkaran. Titik O adalah pusat lingkaran. Jika panjang busur BC ini 30 derajat ya, luas lebarnya adalah 60 cm, ini 60 cm. Maka panjang busur AB adalah, nah kita menggunakan rumus perbandingan ini. Jadi karena yang ditanyakan AB, jadi yang jadi penyebut adalah, jadi pembilang adalah yang AB 72 derajat per 30 derajat kali panjang busur BC 60 sama dengan 144 cm. Jawabannya yang B. Nomor 8, ini ada lingkaran. Titik O adalah pusat lingkaran dan besar sudut CED itu 70 derajat. Diberikan pernyataan berikut. Sekarang kita cek untuk pernyataan yang pertama. Besar sudut COD adalah 140 derajat. Nah, busur lingkarannya kan yang untuk sudut CED itu menghadap busur. Nih ya, CED menghadap busur CD. Terus besar sudut COD itu menghadap busur, nih COD itu menghadap busur CD juga. Nah, yang CED ini adalah sudut
keliling. Sedangkan COD ini adalah sudut pusat ya. Karena CED N-nya ini nempel di keliling lingkaran, makanya dinamakan sudut keliling. Terus COD O-nya ini pas di pusat lingkaran, makanya dinamakan sudut pusat. Nah, kita tahu kalau sudut sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, sudut pusatnya kan tadi, sudut kelilingnya yang diketahui ya, CED itu 70 derajat kali 2, hasilnya 2 kali 70, hasilnya 140 derajat sudut COD. Jadi yang ini benar ya, pernyataan pertama. Berarti untuk pilihannya yang mungkin adalah A atau B. Sekarang kita cek untuk pernyataan yang ketiga. Jumlah sudut BAC dan CED adalah 90 derajat. Sekarang kita cek. Nah, sudut COD ditambah sudut COB itu kan sama dengan ini ya, COD COB ini kan 180 derajat ya, garis lurus. Nih, kelihatan ya, sudut COB dan COD ini 180 derajat ya, garis lurus. Sini kita tulis 180 derajat, sedangkan sudut COD tadi dari pernyataan pertama udah diketahui besarnya 140 derajat. Yang ini pindah ruas ke sini, jadi sudut COB sama dengan 180 derajat kurangi 140 derajat sama dengan 40 derajat. Nah, itu sudut COB. Sekarang kita mau nyari sudut BAC ya, sudut BAC dan sudut BOC itu menghadap busur yang sama, yaitu BC, busur BC. Artinya kalau COB ini 40 derajat, berarti yang BAC ini, karena sudut pusat itu 2 kali sudut keliling ya, berarti kalau sudut pusatnya 40, sudut kelilingnya 40 bagi 2, 20. Nah, sekarang kita cek ini jumlah BAC dan CED beneran 90 enggak? CED tadi 70 derajat. Kemudian BAC ini 20 ya, didapat dari 40 derajat bagi 2. Sini 20. Jadi 20 tambah 70 sama dengan 90. Benar ya, sama. Berarti pilihannya yang benar itu A. Pilihan 1, pernyataan 1 dan pernyataan 3. Jawabannya yang A. Sekarang nomor 9. Pak Burhan memiliki taman seperti berikut. Jadi ini ada 2 juring. Yang juring kecil ini, yang juring pertama itu jari-jarinya 7M R. Yang juring kedua itu jari-jarinya ini ya, 7 tambah 14 sama dengan 21. Ini untuk juring yang besar. Nah, kita kerjakan dulu untuk luas juring besar yang ini segini, besarnya kan 72 derajat sudutnya, kemudian lingkaran itu seluruhnya 360 dikali pi nya 22/7 dikali untuk R besar tadi diketahui 21 ya, dari 47 ditambah 14, jadi 21 kali 21, hasilnya ini bisa dicoret, 72 bagi 7 21, 36 bagi 7 25, 7 bagi 7 1, 21 bagi 7 3, 22 kali 3 kali 21, hasilnya 1386/3.
5 kali 1, 5. Kemudian luas juring kecil sama ya, besarnya 72 derajat per 360 kali jari-jarinya yang ini 7 cm, 7 meter kali pi nya kita ambil 22/7. Ini berarti dicoret bagi 721 bagi 725. Ini bisa dicoret dengan ini. 22 kali 7 154 dibagi 5. Luas yang ditanyakan yang di akhir ini berarti luas juring besar dikurangi luas juring kecil. Luas juring besar tadi 1386/5 dikurangi 154/5, hasilnya 1232/5 meter kuadrat. Kemudian ditanyakan daerah yang diarsir akan ditanami rumput dengan harga 30.000 per meternya. Luasnya kan tadi segini ya, yang ini ya, yang akan ditanami rumput 1232/5 meter persegi, sedangkan harga rumputnya 30.000 per meter persegi. Ya, ini tinggal dikali aja, kali 30.000. 5 bagi 5 1, 30 bagi 5 6, 1232 dikali 6 hasilnya 7.392.000. Hasilnya jawabannya yang B. Kemudian nomor 10, panjang jari-jari dua buah lingkaran berturut-turut adalah 11 dan 5 cm. Ini yang 11 kita tulis R besar, yang kecil kita tulis R kecil, jari-jarinya. Jarak pusat dua lingkarannya adalah 20 cm. Ini kasih nama P ya, P sama dengan 20 cm. Panjang garis singgung persekutuan dalam, ingat persekutuan dalam dua lingkaran tersebut adalah, kita kasih nama D ya, panjang garis singgungnya D kecil itu sama dengan akar P kuadrat dikurangi jumlah jari-jari besar, jari-jari lingkaran besar dan jari-jari lingkaran kecil dikuadratkan. P nya tadi 20 kuadrat dikurangi 11 tambah 5 kuadrat. 20 kuadrat 400 dikurangi 11 tambah 5 16 kuadrat. 400 dikurangi 16 kuadrat hasilnya 256. 400 kurangi 256 hasilnya 144, di akar ketemunya 12 cm. Jawabannya yang B. Sekarang nomor 11. Dua buah lingkaran berjari-jari masing-masing 13 cm dan 5 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran 17 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut adalah, nah ini kita catat dulu, untuk jari-jari lingkaran besar kita tulis R besar sama dengan 13 cm. Kemudian untuk jari-jari lingkaran kecil yaitu 5 cm. Kemudian jarak kedua pusat lingkaran kita tulis P, itu panjangnya 17 cm. Nah, yang ditanyakan adalah panjang garis singgung persekutuan luar kedua lingkaran tersebut. Yang ditanyakan adalah D. Rumusnya D sama dengan akar P kuadrat dikurangi jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil dikuadratkan, sama dengan P kuadrat itu 17 cm, 17 kuadrat dikurangi 13 kurangi 5 dikuadratkan, sama dengan 17 kuadrat kita tulis lagi
13 kurangi 5 hasilnya 8. Tulis di sini 8 kuadrat. Sama dengan 17 kuadrat 289, 8 kuadrat 64. 289 kurangi 64 hasilnya 225. Jadi D sama dengan akar 225 sama dengan 15 cm. Jawabannya yang ini, yang D. Selanjutnya nomor 13. Ini ada bangun limas yang bergabung jadi satu dengan bangun balok A, B, C, D, E, F, G, H. Bangun tersebut terbentuk dari balok dan limas. Panjang AB 8 cm yang di sini ya. Kemudian panjang BC 6 cm, CG 6 cm, jadi tingginya 6 cm, dan TO 12 cm. TO ini tingginya limas. Panjang kawat yang dipergunakan untuk membuat kerangka bangun tersebut adalah, nah kita sekarang kita catat dulu nih, yang panjangnya 8 cm itu yang mana aja. Yang pertama yang AB ini ya, udah ketahuan. Kemudian AB ini kan panjangnya sama dengan DC yang ini. Sama dengan DC. Terus EF ini juga sama dengan AB. Dan GH ini panjangnya juga sama dengan AB. Ada 4 ya berarti. Kemudian yang BC itu sama dengan AD panjangnya. GF ini juga sama dengan BC. Terus HE ini juga sama dengan BC panjangnya. Sekarang yang sama dengan GC yang ini. GC sama dengan BF sama dengan EA juga sama dengan DH ya, DH. Nah tadi kan AB ini panjangnya 8, kita tulis 8 cm, BC panjangnya 6, dan GC atau CG itu tadi panjangnya juga 6. Kemudian TO ini kan diketahui ini tingginya ya, tapi ini bukan kerangkanya, ini tinggi limas. Nah sekarang kita mencari kerangkanya. Kita gambar dulu segitiganya. Ini TOF. TO 12 cm. Nah sekarang kita cari panjang OF dan TF. Nah OF ini kan separuhnya diagonal FH ya. Sekarang kita cari dulu panjang diagonal FH dengan menggunakan persegi EFGH. Ya, EFGH. Nah, di sini ada titik O. Tadi EF itu panjangnya 8 cm. Kemudian GF panjangnya 6 cm. Berarti untuk yang sini juga sama ya, HG 8, EH juga 6. Nah, sekarang kita akan mencari panjang FH ini. Panjang FH ini kan menggunakan triple Pythagoras saja kalau sini. Nah, kita gambar lagi di sini. H, F, E. Sini 6, sini 8. Kalau di sini 6, sini 8 menggunakan triple Pythagoras, di sini hasilnya 10. Kalau masih bingung bisa kita gunakan ini ya, 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 64 tambah 36 sama dengan 100. Kemudian 100-nya di akar sama dengan 10. Nah, sudah didapat ya, FH ini 10 cm, sedangkan OF itu sama dengan setengah FH. Berarti setengah kali 10 sama dengan 5. Jadi OF di sini 5, di sini 5. Sekarang kita tinggal mencari TF menggunakan teorema Pythagoras.
sama dengan TF kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat ini ketemunya 144. 5 kuadrat ini ketemunya 25. 144 tambah 25 hasilnya 169. Kemudian TF-nya diakar biar jadi TF kuadrat diakar hasilnya TF, 169 diakar hasilnya 13. Jadi panjang TF di sini 13. Nah, kita tulis di sini TF itu sama dengan TF yang ini ya, itu sama dengan panjangnya TG sama dengan panjangnya TH sama dengan panjangnya TE. Besarnya 13 cm. Nah, yang ditanyakan panjang kawat yang dipergunakan untuk membuat kerangka bangun tersebut. Nah, tadi AB ini panjangnya ada yang sama, ada 1 2 3 4. Jadi 4 kali 8 ditambah panjangnya BC, AD, GF, GC yaitu ada 6. 1 2 3 4. 4 kali panjangnya ini 6 ditambah GC. GC itu 6 cm. Ada yang sama, ada 1 2 3 4. Jadi 4 dikali 6 ditambah yang TF tadi yang sama, ada 1 2 3 4 kali 13. 4 kali 8 32. 4 kali 6 24 tambah 24 tambah 4 kali 13 52. Dijumlahkan hasilnya 132. Jawabannya yang B. Nomor 15. Limas persegi mempunyai keliling alas 56 cm. Jika volume limas 1568 cm kubik, maka tinggi sisi tegak limas tersebut adalah, nah untuk rumus volume limas itu adalah luas alas kali tinggi dibagi 3. Nah, kita cari dulu ya luas alasnya menggunakan keliling alas ini. Ini gambar persegi. Kalau keliling dari persegi adalah 4 kali S. Kelilingnya adalah 56. Sisinya belum diketahui. Nah, kita mencari sisinya. Ini dibagi 4. Yang ini juga dibagi 4. 56 dibagi 4 hasilnya 14. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Masih ada S ya. Jadi sisinya 14 cm. Nah, sekarang luas perseginya sama dengan 14 kali 14 hasilnya 196. Jadi ini luas alasnya yang berbentuk persegi 196 ya, 196 dikali tinggi dibagi 3. Volumenya tadi 1568. Nah, sekarang kita cari tingginya. Ini dipindah ruas ke sini jadi perkalian kali 3. Ini pindah ruas di sini karena ini perkalian, dipindah ruas jadi pembagian. Sama dengan T. 1568 dibagi 196 hasilnya 8. Jadi 8 kali 3 sama dengan T. 8 kali 3 24 sama dengan T. Jadi tinggi sisi tegak limas tersebut adalah 24 cm. Oke, untuk pembahasan soal PAT kelas 8 kita cukupkan sampai nomor 15. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan dengan pembahasan soal-soal matematika yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.